Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Bambang Cahaya Ramadan. Di sini kami dari kelompok industri fermentasi monosodium glutamat atau SMG dengan bakteri Microsolchus cloctamyces. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan kelompok-kelompok kami, nama-namanya. Yang pertama ada Dimas Aji Nugraha, Dimas Aji Anugrah, Rizky Nur Alfian, saya sendiri Bambang Cahaya Ramadan, yang terakhir Krisna Nurul Huda. Mungkin kita langsung masuk ke materinya aja ya. Mungkin bisa dimulai dari Dimas Aji. Untuk agenda presentasi hari ini, yang pertama yaitu penyampaian tentang latar belakang, dilanjutkan dengan pengertian, peran bakteri, cara pembuatan, dan manfaat serta dampaknya. Terus yang terakhir, penyampaian tentang kesimpulan. Latar belakang. Perkembangan industri pangan erat kaitannya dengan perkembangan ilmu dan rekayasa bioteknologi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi fermentasi, sehingga dihasilkan modernisasi alat fermentasi dan keanekaragaman produk fermentasi. Salah satunya adalah produk yang sangat berperan sebagai penyedap makanan, yaitu monosodium glutamat atau sering kita sebut dengan MSG. MSG merupakan salah satu jenis bahan tambahan makanan yaitu food additive yang berfungsi masyarakat sebagai penyedap masakan. MSG merupakan flavor enhancer atau penguat rasa yang memberi rasa enak pada makanan apabila digunakan pada dosis yang sesuai. Pengertian monosodium glutamat. Monosodium glutamat atau MSG adalah bentuk garam dari asam glutamat. MSG telah lama digunakan sebagai penyedap makanan yang dapat menghadirkan rasa gurih dan berperan dalam menguatkan rasa. Asam glutamat atau glutamat sendiri adalah salah satu jenis di antara 20 asam amino yang menyusun protein dalam tubuh. Asam glutamat merupakan asam amino non-esensial, maksudnya asam amino yang diproduksi sendiri oleh tubuh. Di sisi lain, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh sehingga mendapatkannya memerlukan asupan dari luar sepenuhnya seperti lewat makanan. MSG tidak berbeda dengan asam glutamat yang merupakan asam amino, komponen penyusun protein. Hanya saja salah satu gugus hidrogennya atau H diganti dengan natrium sodium. Tujuan penggantian gugus ini adalah untuk meningkatkan kelarutan glutamat dalam air. Selanjutnya, peran bakteri Micrococcus glutamicus dalam monosodium glutamat. Proses pembuatan MSG dilakukan dengan proses fermentasi dengan memanfaatkan bakteri Micrococcus glutamicus. Fermentasi ini dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba. Penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai, terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan sebagai akibat dari pemecahan kandungan bahan tersebut. Pada umumnya, organisme yang digunakan dalam fermentasi asam glutamat memiliki ciri-ciri umum yaitu bersel tunggal, kokus atau rod, gram positif, aerobik, tidak bersporulasi, tidak berflagela, memerlukan biotin untuk faktor pertumbuhan esensinya.
Pada pembiakan aerobik dapat menghasilkan sejumlah besar asam glutamat dari karbohidrat. Kemudian yaitu pembuatan monosodium glutamat. Proses produksi MSG pada umumnya dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang paling utama yaitu fermentasi, isolasi, dan refining. Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi reduksi di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi fermentasi menggunakan senyawa organik yang biasanya digunakan adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa. Senyawa tersebut akan diubah oleh reaksi reduksi dengan katalis enzim menjadi bentuk lain. Proses isolasi merupakan proses pemisahan konsentrat broth atau CB dengan pengotor. Yang ketiga, proses refining dibagi menjadi beberapa tahap. Proses diantaranya adalah proses netralisasi, deklorisasi, dan filtrasi. Kristalisasi dan pengeringan. Proses tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk akhir monosodium glutamat yang memiliki warna jernih dan dapat diterima baik oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada bacaan manfaat monosodium glutamat. Nah, apa sih manfaat dari monosodium glutamat ini? Yang pertama itu bisa kita sebut SMJ sendiri dapat memiliki dampak yang baik terhadap kesehatan. Salah satunya adalah mengurangi risiko penyakit hipertensi atau bisa disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini salah satu penyakit yang tidak menular tapi bisa menghantui dunia. Menurut WHO atau World Healthy Organization, pada tahun 2016 melaporkan hipertensi menyebabkan 7,5 juta kematian di dunia, yang kurang lebih sekitar 12,8% total kematian di dunia. Nah, setelah itu yang kedua ini ada berperan sebagai penguat rasa. Kenapa seperti itu? Karena kita dapat menggunakannya untuk mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Dengan adanya monosodium glutamat atau SMG ini, kita bisa menikmati makanan yang lezat meskipun kadar garamnya dikurangin. Tapi dikombinasi antara garam dan SMG dapat mengurangi asupan natrium sebesar 30-40%. Boleh di next. Nah, dampak berlebihannya tadi ada manfaatnya, sekarang ada dampak berlebihnya. Mengonsumsi MSG atau monosodium glutamat. Yang pertama itu menurunkan fungsi otak. Kenapa seperti itu? Ketika sel-sel neutron di otak menerima senyawa monosodium glutamat atau SMG, mereka menjadi sangat bergairah dan meningkatkan impuls sampai pada tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Tapi beberapa jam kemudian neuron-neuron tersebut mati seakan-akan bergairah untuk mati. Jika banyak sel neuron yang mati, maka fungsi otak juga ikut menurun. Jadi jangan sering-sering lah mengonsumsi ini. Nah, yang kedua itu selain menurunkan fungsi otak, yang kedua ada kanker. Nah, ini disebabkan karena glutamat dapat membentuk pirolisis akibat pemanasan dalam suhu tinggi dan dalam waktu lama. Pirolisis ini sangat karsinogenik. Nah, setelah kanker ada lagi aktif. Itu membuat ketagihan. Diduga terdapat dalam SMG. Kebanyakan orang obesitas menyukai snack yang mengandung SMG. Nah, makanya dari itu kalian semua karena suka snack enak karena ada zat SMG-nya ini. Sehingga memperberat derajat kelebihan berat badan orang tersebut. Nah, tadi ada manfaatnya, sekarang berlebihan, jangan lebih-lebih lah. Mungkin bisa dilanjut oleh
kawan kami, Krisna Nurul Huda, silakan. Berikutnya yaitu ada simpulan. Yang pertama, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan MSG adalah Micrococcus glutamicus dan dapat dihasilkan asam glutamat dari medium yang mengandung glukosa dan amonia. Yang kedua, dalam pembuatan MSG terdapat beberapa tahapan yang paling utama, yaitu persiapan bahan baku, fermentasi, isolasi, dan refining. Yang ketiga, MSG adalah zat penambah rasa pada makanan yang dibuat dari hasil fermentasi zat tepung dan tetes gula bit atau gula tepung. Yang keempat, beberapa manfaat dari MSG antara lain. Yang pertama yaitu mengurangi risiko penyakit hipertensi. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Yang kelima, beberapa dampak negatif dari mengonsumsi MSG secara berlebihan. Yang pertama, menurunnya fungsi otak. Yang kedua, kanker. Yang ketiga, alergi. Oke. Mungkin cukup dari kami kelompok 10 menjelaskan apa itu SMG dan lain sebagainya, dan juga disebutkan kesimpulannya. Jadi mungkin cukup untuk presentasi hari ini. Kalau misalnya ingin bertanya-tanya, silahkan komen aja di YouTube nanti atau chat pribadi. Nah, mungkin dari kami kelompok 10, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selaku moderator juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya, mulai dari ucapan dan perbuatan saya dan teman-teman saya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.